dari Purwokerto. Mohon maaf kedatangan. Soalnya apa? Yang jelek, yang kotor, nanti bapaknya sama ibunya. Nanti kalau sudah dapat bayi, apa? Belanjanya tambah lagi. Dia itu bapak bingung lagi. Sekarang dapat uang banyak, nanti kan ada artinya buat anak kamu. Apa ini? Ini kamu bawa apa? Ya, gimana? Kamu putri. Ini saja yang Mas. Halo, ketemu lagi di channel Official Tams Kitama. Kali ini kita mau bahas tentang sejarah, budaya, adat yang dari Banyumas, Jawa Tengah. Seperti yang kita tahu, mungkin kali ini akan membahas tradisi namanya begalan. Mungkin masyarakat ataupun komandan-komandan ini tahu begal itu biasanya konotasinya negatif, berbau kriminal. Nah, kali ini begal yang ada di sini, dalam arti tradisi begalan ini adalah sebuah budaya atau adat yang sering dimainkan khususnya pada masyarakat Banyumas, Jawa Tengah. Seperti apa itu begalan, seperti apa itu sejarahnya, nanti akan kita kupas bersama. Tetap stay tune di sini. Oke, komandan, check it out. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, begalan di sini ini bukan dalam arti begal secara kriminal. Begalan kali ini adalah sebuah tradisi yang mana kalau di Betawi mungkin hampir sama kayak palang pintu ya, kayak palang pintu. Nah, yang berbeda dari begalan ataupun kesenian begalan ini dengan palang pintu, kalau palang pintu kan seperti kayak ngajak berantem ya. Tapi sebenarnya sama sih ngajak berantem, cuman bedanya di begalan ini seperti yang digambar dilihat. Jadi ada semacam bawa barang-barang keperluan. Nah, kita bicara sejarah begalan, ya kan? Sejarah begalan ini adalah salah satu tradisi budaya di Banyumas, Jawa Tengah yang dulu sejarahnya ini diawali dari Raden Adipati Cokronegoro sekitar tahun 1850. Ya kan, tradisi ini biasanya diselenggarakan pada acara-acara pernikahan. Itu sering tuh diadain tuh tradisi kesenian begalan ini. Tradisi ini ditampilin biasanya untuk menceritakan mempelai laki-laki merupakan putra sulung ataupun arak-arakan dari pengantin laki-laki ya, untuk hadir ke mempelai perempuan. Biasanya itu yang tadi saya bilang, dia membawa pikulannya biasanya berisi perabotan rumah tangga, dan itu mempunyai cerita ataupun filosofi sendiri kenapa membawa pikulan, kenapa membawa perabot rumah tangga dalam pikulannya tersebut. Ada uangnya, enggak bawa uang banyak ini. Apa ini maksudnya? Ya nanti. Lanjut nih ke bicara sejarahnya. Ada menurut pakar budaya Banyumas, tradisi begalan itu muncul di sekitar tahun 1850 ya, yang dulu diprakarsai ataupun diawali dari Raden Adipati Cokronegoro atau Bupati Banyumas ke-14. Nah,
Dalam cerita ini, Adipati Wirasaba berhajat ingin menikahkan putri bungsunya bernama Dewi Sukesi dengan Pangeran Tirto Kencono, putra sulung dari Adipati Banyumas tersebut. 1 minggu setelah pernikahan, sang Adipati Banyumas berkenan memboyong kedua mempelai dari Wirasaba, daerah sekitar daerah Purbalingga ya, ke Kadipaten Banyumas. Istilahnya dalam orang Jawa itu ngunduh manten gitu loh, yang saat itu kurang lebih berjarak 20 kilo. Setelah menyeberangi Sungai Serayu dengan menggunakan perahu, rombongan yang dikawal sesepuh dan pengawal Kadipaten Wirasaba dan Banyumas, di tengah perjalanannya itu yang saat dulu itu masih tergolong angker ya kan, masih tergolong rawan, mereka itu dihadang oleh begal dan perampok berbadan tinggi besar, hendak ingin merampas semua barang bawaan rombongan pengantin. Maka terjadilah peperangan antara para pengawal yang melawan begal raksasa tersebut, begal berbadan besar lah gitu ya, segede gaban mungkin ya, gitu. Dan yang mengaku sebagai penunggu daerah tersebut. Biasa begal kan biasanya tuh mangkal di satu wilayah kan, gue biasa di sini nih, gue yang megang wilayah sini nih gitu. Pada saat pertempuran, akhirnya begal dapat dikalahkan nih ceritanya. Kemudian lari menghilang masuk dalam hutan yang angker dan wingit. Ya wingit sama angker tuh hampir 11-12 lah, intinya ada hantu-hantuan gitu. Nah lalu mereka mau melanjutkan perjalanannya nih, melewati desa Sokawera dan Kedunguter ya. Nah sejak itu para leluhur Banyumas berpesan pada anak cucunya untuk menaati tata cara persyaratan perkawinan, yaitu tradisi begalan ini, dengan tujuan mereka terhindar dari mara bahaya. Rumah nanti kamar dia pulang dapat uang banyak, nanti kan senang sekali gitu ya. Berarti semua yang dibawa saudara ini ada artinya buat anak saya pengantin muda. Iya. Terus ini apa ini? Ini kamu bawa apa Tuan? Nah ini jatuhnya sama pengantin putri sama pengantin laki-laki. Ya. Gimana? Pengantin putri. Ini sajen begal dari foto. Nah kayak apa sih proses begalan itu juga nggak sembarang, karena begalan ini, kesenian dari Banyumas ini hanya diadakan untuk mempelai laki-laki yang merupakan putra sulung. Begalan merupakan kombinasi antara seni tari dan seni tutur juga, jadi ada semacam dialog hampir persis kayak palang pintu di Betawi. Ditambah juga ada lawakannya, jok lah, ya kan, ada joknya juga di situ. Nah juga diiringi juga dengan gending ataupun tabuhan-tabuhan musik seperti itu, kayak ya layaknya tarian klasik lah. Gerak tarinya juga tak begitu terikat, nggak ada patokan, nggak ada pakem, nggak ada apa, seperti ya tarian-tarian Jawa pada umumnya ya mungkin ya. Nah yang mungkin menarik di sini barang bawaan yang dibawa mempelai Puriani, seperti yang dipikul itu, seperti ada peralatan dapur, terus banyaklah barang-barang bawaannya itu, ada serokan ya, ceting, terus tampah, terus apa tuh yang buat menanak nasi, pokoknya perabotan rumah tangga atau yang biasa disebut brenong kepang kalau dalam bahasa adat Banyumas ini. Kostumnya pun juga cukup sederhana, tidak mencolok, tidak muluk-muluk, yang intinya menggambarkan seperti ya masyarakat Jawa pada umumnya, dengan kostum bertemu dengan seorang begal yang menyeramkan seperti itu. Jadi carilah, jangan sampai cari yang kotor, yang resik-resik. Masak pakai ikan ilir, nanti aduh, nanti kamarnya enak untuk makan. Ya udah dong, apa lagi? Ini yang kamu bawa ada ciri sama uleg. Ya. Oh, ini bener-bener orang kotor ini. Ini ciri.
samamu yang cirinya yang di rumah. Orang yang membawa perabotan ini disebut gunareka. Nah, begalan dilaksanakan sebelum rombongan gunareka ini memasuki tempat resepsi, di mana ada reka adegan ketika gunareka ini dicegat oleh begal tersebut. Di situ ada dialog, ada semacam drama yang mana menjelaskan, mempertanyakan barang bawaan tersebut apa, hingga akhirnya barang tersebut nanti dibagikan ke masyarakat, maksudnya penonton yang ada di prosesi pernikahan tersebut. Secara simbolis berisi filsafat Jawa sih, tutur-tuturnya yang ada di situ, tentang bagaimana proses berumah tangga setelah menikah dan lain sebagainya, hingga nanti hampir persis lah pokoknya sama palang pintu itu. Cuma prosesinya di sini melibatkan barang bawaan kalau di tradisi begalan tersebut. Mungkin seperti itu dari saya ceritanya. Nah, bagi kalian yang mungkin lebih paham cerita tentang begalan, bisa komentar di kolom di bawah ini. Ini kebetulan saya dapat sebuah cerita begalan, video tentang begalan khas Banyumas yang diselenggarakan di salah satu pernikahan di daerah Cinere, Depok. Saksikan terus konten-konten lainnya di channel official Tams Kitama. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, habis ini nih, yuk kita lihat kayak apa sih video begalan itu. Monggo disimak, monggo. See you soon, komandan. Ciao. Oh, artinya itu ya. Jadi cirinya sing rumah ya, uleknya mengurep ya, mungkul ya, ya kulit lewat itu ya. Nah sekarang ini sapu ada, sapu hiji, sapu itu sapu ada. Kalau cuma 2 satu udah bisa dipakai remut, itu kan banyak. Rumah nanti kalau dia pulang dapat uang banyak, nanti kan senang sekali gitu ya. Berarti semua yang dibawa saudara ini ada artinya buat anak saya pengantin putra. Iya. Terus ini apa ini? Ini kamu bawa apa? Nah ini jatuhnya sama pengantin putri sama pengantin laki-laki. Ya. Gimana? Pengantin putri. Ini sajen juga dari foto. Ada uangnya. Enggak bawa uang, banyak ini. Apa ini maksudnya? Ya nanti. Ini sama mungkin. Oh, artinya itu. Ya. Jadi cirinya sing rumah ya, uleknya mengurep ya, mungkul ya, ya kulit lewat itu ya. Nah sekarang ini sapu ada, sapu hiji, sapu itu sapu ada. Kalau cuma 2 satu udah bisa dipakai remut, itu kan banyak. Kalau di bank apa nanti kalau sudah dapat banyak dan sama mas ini uangnya sudah banyak, dia itu yang cari uang, nanti apa keluarganya enak.
Uwis selayu pada lele kembang dure uwis selayu pada lele bangga mungkin ada maiki selamat waras panjang umur. Sekalian berkenan pamit,